Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru dari Tuhan kita. Itu menunjukkan bahwa kita masih begitu berarti bagi Tuhan. Sebelum menjalani aktivitas kita pada hari ini, mari kita satukan hati, dengan kerendahan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya kami masih Engkau perkenankan menghirup udara di pagi pada hari yang baru ini. Melihat matahari terbit begitu cerahnya membuat kami begitu bersyukur bahwa kami masih begitu berarti di mata Tuhan. Kami akan menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami di dalam aktivitas dan kerja kami pada pagi hari ini sampai dengan malam nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini sebelum menjalani itu semua, sebagai panduan langkah hidup kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah. Urapi hamba yang akan membawakan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba boleh menjadi berkat bagi yang mendengar. Turunkan Roh Kudus-Mu, kuasai semua yang mendengar, sehingga firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi biarlah itu menjadi pegangan hidup kami, khususnya perjalanan hidup dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Setiap kita, setiap manusia pasti memiliki suatu masalah, memiliki suatu pergumulan. Tetapi porsinya mungkin beda-beda. Pergumulan terbesar saya pasti berbeda dengan pergumulan besar Bapak Ibu ataupun anak-anak sekalian. Mungkin saat ini pergumulan terbesar anak-anak itu ya mungkin kan ulangan matematika saja. Tetapi pergumulan Bapak Ibu guru pasti berbeda. Besar kecilnya pergumulan tergantung kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Pada Mazmur 28 ayat 7 di sini menggambarkan bahwa pemazmur Daud menggambarkan bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan di situ manusia harus mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Pergumulan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini mungkin bagi saya pergumulan terbesar saya mungkin keuangan. Bapak Ibu mungkin berbeda. Tetapi dalam masa pandemi ini pergumulan terbesar kita mungkin berganti. Mungkin pergumulan terbesar kita di masa pandemi ini adalah pergumulan akan kesehatan kita, akan kehidupan kita yang kita jalani serba waspada, serba hati-hati dalam aktivitas yang tidak mungkin kita hentikan. Tetapi percayalah, pada Mazmur 28 ayat 7 ini mengatakan Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan itu perisai kita. Kita harus percaya itu. Kalau Dia dapat membelah Laut Merah, kalau Dia dapat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan,
kalau dia dapat meredakan badai di Danau Galilea, kalau dia dapat membangkitkan orang mati, dan banyak lagi kisah-kisah Alkitab yang menggambarkan mujizat-mujizat Tuhan yang menunjukkan Tuhan itu begitu luar biasa, pastinya ia pun dapat membantu memberikan jalan keluar, memberikan hikmat untuk kita bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Semua ingin keluar dari permasalahan, tetapi ingat apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari permasalahan ini. Dalam Ulangan 30 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 10 katakan, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sini jelas dikatakan bahwa ada dua syarat kita untuk lepas dari pergumulan kita. Tuhan akan memberikan suatu keberuntungan, membantu menolong kita keluar dari segala permasalahan. Yang pertama, pada ayat 10 katakan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Suara Allah lewat mana? Lewat firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan sekarang, renungan akan kebenaran firman Tuhan, itu sama dengan kita mendengar suara Tuhan. Jangan sekali-sekali meremehkan firman Tuhan. Jangan sekali-sekali menyepelekan firman Tuhan. Itu suara Tuhan yang bekerja di situ, yang bisa membuat kekuatan tersendiri bagi kita untuk keluar dari berbagai macam pergumulan hidup, permasalahan hidup yang kita hadapi. Dalam menghadapi berbagai masalah, terkadang suara Tuhan menjadi yang kesekiannya. Kita selalu berusaha menyelesaikan permasalahan kita dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri. Bahkan kita mengandalkan kekuatan orang lain, kekuatan manusia untuk menyelesaikan permasalahan kita. Pada saat kita sudah mengalami putus asa, stres, depresi, baru kita datang kepada Tuhan. Padahal sebenarnya ini terbalik. Suara Tuhan dulu yang harus kita dahulukan di dalam menghadapi permasalahan. Di situ ada ketenangan jiwa, di situ ada kekuatan jiwa yang bisa memberikan suatu hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mendapatkan hikmat dalam mencari atau menemukan solusi akan permasalahan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa berbaliklah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam menghadapi masalah, mari kita duduk, merefleksikan diri, merenungi diri, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita mengalami hal seperti ini. Mungkin ada hal-hal buruk yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di situ kita sadar akan apa, kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Dan di situ kita datang berbalik kepada Tuhan, memohon ampun pada Tuhan, sehingga memiliki suatu ketenangan, kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kita. Berbalik dengan segenap hati, artinya bukan kita hanya datang pada Tuhan hanya pada saat kita mengalami suatu permasalahan saja. Setelah kita lepas dari permasalahan itu, kita sudah tidak pernah datang kepada Tuhan, kembali mendengarkan firman Tuhan. Ini tentunya juga merupakan suatu peringatan bagi kita.
Karena dengan dua hal itu, percaya masalah kita jauh lebih kecil daripada kuasa Tuhan untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, di mana kami harus sadar bahwa Engkau adalah kekuatan dan perisai kami di dalam kami menghadapi suatu permasalahan hidup, permasalahan yang senantiasa kami alami dalam kami menjalani perjalanan hidup dan aktivitas dengan segala aktivitas kami. Kali ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong kami, bahwa Engkau satu-satunya kekuatan kami di dalam kami melangkah. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami dengan segenap jiwa kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia, terus mendengarkan akan suara-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kehidupan kami hari ini. Detik demi detik yang kami lewati, kami percaya kami akan lewati itu semua dengan penuh sukacita, karena Tuhan berjalan bersama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.